Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, Newspoint. Pemirsa, sebagai kampus favorit dengan jumlah mahasiswa terbanyak, Universitas Brawijaya proaktif untuk menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga nasional dan internasional. Kerjasama ini merupakan salah satu indikator bagi reputasi kampus dan juga meningkatkan kualitas sivitas akademika yang ada. Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Nufil Hanani, mengatakan saat ini untuk kerjasama nasional sudah tercatat sekitar 1.000 kerjasama dalam berbagai bidang. Sedangkan untuk kerjasama internasional mencapai 380 kerjasama. Rektor menargetkan untuk kerjasama internasional dapat mencapai 500 kerjasama untuk mendukung reputasi UB sebagai kampus global. Kerjasama ini juga akan meningkatkan kualitas dosen dan mahasiswa dalam berbagai bidang seperti riset, pengabdian masyarakat, dan publikasi ilmiah, serta inovasi hasil riset. Perlu kami sampaikan, saya selaku rektor sangat menyambut baik kegiatan pada hari ini. Yang pertama ada MOU dan ada kuliah tamu. Katanya universitas yang terkenal itu adalah universitas yang banyak partnernya, bukan berdiri sendiri, tetapi banyak bekerja sama dengan siapapun. Alhamdulillah Brawijaya saat ini saya kira hampir 1.000 kerjasama yang ada. Kemudian yang kerjasama internasional yang saya ingat ada 380 lembaga internasional termasuk perguruan tinggi yang kerjasama dengan Brawijaya. Katanya juga universitas yang hebat di dunia itu minimal 500 kerjasama dengan lembaga internasional. Berarti Pak Gofar kurang 130 Brawijaya ini ya. Perlu saya sampaikan bahwa Brawijaya ini adalah kampus yang paling favorit di Indonesia. Saya nggak tahu kenapa itu. Data terakhir SNMPTN Brawijaya ini sekitar 41.000 yang daftar Brawijaya tahun ini. Jadi kita selalu disenangi oleh masyarakat Indonesia untuk kuliah di Malang. Juga jumlah mahasiswa Brawijaya ini adalah jumlahnya terbesar nomor 2 setelah UT. Kemudian Universitas Brawijaya. Tapi yang punya gedung kan Universitas Brawijaya gitu ya. UT kan tidak punya gedung gitu ya. Jadi kalau begitu bisa saya klaim Universitas Brawijaya adalah universitas terbesar ditinjau dari jumlah mahasiswanya. Pemirsa, ide kreatif mahasiswa di bidang wirausaha didorong agar dapat berkolaborasi dengan badan usaha yang ada di Universitas Brawijaya. Wakil Direktur Badan Usaha Akademik UB, Tri Wahyu Nugroho, mengatakan UB memiliki badan usaha yang siap menampung ide kreatif mahasiswa di bidang wirausaha. Melalui berbagai program seperti program mahasiswa, wirausaha mahasiswa yang saat ini sedang berjalan, nantinya untuk hilirisasi ide dapat berkolaborasi dengan berbagai unit usaha yang ada di UB agar dapat berjalan lebih cepat dan besar. Kita itu kan sebenarnya punya ruang yang luas juga untuk mengeksplorasi ide, gagasan dari mahasiswa. Dan pada posisi ini kita siap memfasilitasi apabila nanti ada mahasiswa, misalnya nih ada UBTV nih ya, UBTV nanti ada ide kreatif dari mahasiswa terkait dunia broadcasting atau dunia apapun itu gitu ya, dunia penyiaran, ada platform, ada apa ya, nanti kita bisa kolaborasi. Nah ini kan sebenarnya media yang cukup baik ya, artinya universitas punya badan usaha karena bagaimanapun hasil kreativitas itu hilirnya tentu ke ini, ke usaha, bisa dihilirisasi dengan baik. Kita punya 9 unit kebetulan di Buah, ada Brawijaya Smart School, nanti juga bisa misalnya ada ide pengembangan pendidikan dasar gitu ya, kita punya penitipan anak sampai SMA, punya UBTV Radio Kanal 24, kemudian punya Biosains Institut Atsiri, punya Agroteknopark, Ibu Forest gitu kan.
ada SII juga, sama ini ada Ubitek ya, pengembangan platform dan sebagainya bisa dilakukan di situ saya kira. Pemirsa, perkembangan sektor jasa keuangan yang pesat dengan dukungan teknologi digital membawa dampak positif bagi literasi keuangan masyarakat. Namun pesatnya perkembangan digital ini juga membawa konsekuensi pada perlindungan konsumen semakin dibutuhkan. Untuk itu, Otoritas Jasa Keuangan menjalin nota kesepahaman dengan Universitas Brawijaya dalam bidang tridharma perguruan tinggi dan dukungan penguatan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Nota kesepahaman antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Universitas Brawijaya tentang Tridharma Perguruan Tinggi, pengembangan sektor jasa keuangan, peningkatan edukasi keuangan, serta perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Nomor MOU 19/D01/2021, nomor 160/KS/2021. Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi A. Pendidikan, sosialisasi, serta edukasi dan inklusi keuangan. B. Pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. C. Pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. D. Peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia. E. Penyediaan, pertukaran, serta pemanfaatan data dan atau informasi, dan bidang kerjasama lain yang disepakati para pihak sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak dan ketentuan perundang-undangan. Pemirsa, penetapan logo halal yang baru sejak Maret menggantikan logo halal MUI diharapkan tidak membuat kebingungan bagi pengusaha maupun konsumen. Ketua Halaki IDUB, Dr. Sucipto menjelaskan, dalam UU Halal, hal tersebut sudah diatur, di mana logo halal MUI masih akan dapat digunakan hingga 5 tahun setelah logo baru berlaku. Jadi kalau kita berbicara tentang logo halal, di proses sertifikasi halal di Indonesia itu memang jalan panjang ya, yang ketetapannya sebenarnya sudah ada. Kita bisa mengacu misalnya di dalam ketentuan peralihan pasal 169 Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang penjaminan produk halal. Nah, itu dikatakan di pasal 169 itu begini, Pak. Di poin D, bentuk logo halal yang ditetapkan oleh MUI sebelum peraturan pemerintah ini diundangkan tetap dapat digunakan dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak peraturan pemerintah ini diundangkan. Jadi kalau dengan berdasarkan aturan ini, maka sebenarnya logo halal yang lama pun itu masih berlaku dan masih diakui hingga tahun 2026. Nah, oleh karena itu sebenarnya selain masih ada debatable tentang logo yang baru, itu kita perlu sampaikan ke masyarakat, terutama kepada pengusaha, tidak perlu bingung dengan logo halal yang baru maupun yang lama, karena
masih sama-sama absah dan diakui berdasarkan ketentuan undang-undang. Selain label halal, menurut Ketua Halki IDUB, Dr. Sucipto, ada hal yang mendesak yang harus diperbaiki oleh produk halal Indonesia, yaitu daya saing produk. Label halal produk menurutnya hanya salah satu poin dari beberapa poin lain yang harus diperhatikan oleh produsen agar produk halal tersebut mampu bersaing di pasar. Kualitas produk, harga produk, kemasan, hingga sistem distribusi juga harus mendapatkan perhatian agar produk halal Indonesia memiliki daya saing tidak hanya dalam skala nasional maupun juga skala global. Yang lebih penting lagi sebenarnya label itu kan ya sekedar label saja. Pokoknya absah, dia akan menjadi bagian dari daya saing. Tapi daya saing yang sesungguhnya sebenarnya tidak hanya di label. Itu kita tidak bisa menyederhanakan masalah. Karena daya saing sebuah produk ditentukan oleh banyak hal, diantaranya adalah aspek kompetitif, kualitasnya seperti apa, kalau pangan itu ya keamanan pangannya seperti apa, harganya itu bersaing atau tidak, ya. Kalau harganya bersaing dengan kualitas yang bagus, biasanya ditunjang dengan supply chain yang baik. Nah, dari sana itulah yang kemudian di Indonesia sekarang sudah merintis bagaimana membuat sebuah ekosistem industri halal. Nah, ekosistem industri halal inilah yang nanti akan menentukan daya saing produk halal yang dihasilkan dari Indonesia. Tidak hanya labelnya saja, tetapi juga faktor-faktor yang lain, kekuatan daya saing komparasi dan daya saing dari aspek kompetitifnya. Nah, ini penting untuk terus-menerus kita tingkatkan. Perkembangan teknologi digital yang cepat mendapatkan momentum pada masa pandemi yang menjadikan aktivitas menggunakan teknologi digital menjadi lebih familiar. Hal ini juga terjadi pada sektor jasa keuangan. Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimbo Santoso, pada kuliah umum di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UB mengatakan saat ini sektor jasa keuangan mengalami perkembangan teknologi digital yang sangat cepat dan sulit dibayangkan sebelumnya. Nah, sektor keuangan sama. Ya. Jadi sektor keuangan ini ya dengan masa pandemi kemarin ya ini kita percepat untuk kita proses digitalisasi ya. Ya, ini bahkan menjadi salah satu strategi kita untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Saya nggak akan cerita bagaimana kebijakan kita kemarin luar biasa di 2020 ya, yang sehingga kita bisa begini. Saya kasih contoh ya, bansos salah satunya, ya, kebijakan fiskal dirilekskan yang tadinya defisitnya maksimum 3% dengan Perpu lebih 2020 defisitnya 6,3% ya. Bank Indonesia moneternya akomodatif ya, suku bunga diturunkan ya, regulasi reserve requirement diturunkan ya. OJK sama, kebijakannya sementara yang mempunyai utang di bank kalau tidak mampu membayar pada masa pandemi tidak dikategorikan macet dengan POJK tadinya 11, 48, sekarang kalau nggak salah POJK 17.
Kebutuhan masyarakat akan asuransi untuk proteksi saat menghadapi masa krisis semakin tinggi. Namun kondisi keuangan perusahaan asuransi tahun 2020 mengalami penurunan aset investasi sebesar 21,22%. Hal ini menjadi tantangan bagi perusahaan untuk bertahan dalam memberi perlindungan kepada pemegang polis. Profesor Muhammad Syafi'i menilai bahwa fluktuasi yang dialami perusahaan asuransi terjadi akibat belum melakukan kebijakan keuangan yang tepat. Oleh karenanya diperlukan kebijakan keuangan terpadu dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Asuransi pada tahun 2020 mengalami penurunan kinerja hampir semuanya. Lalu yang kedua, kebijakan investasinya masih mengalami fluktuasi. Sementara kebijakan struktur modalnya lebih cenderung menggunakan modal eksternal dan itu semakin tahun semakin meningkat. Begitu juga kebijakan dividennya ternyata juga mengalami penurunan. Nah, inilah barangkali yang menjadi penyebab kenapa kinerja perusahaan asuransi itu mengalami penurunan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya memberanikan diri untuk memberikan sebuah model baru dalam rangka mengatasi persoalan itu, yang kemudian kami namakan dengan model baru kebijakan keuangan terpadu, di mana kebijakan ini mengharuskan penggunaan satu corporate governance atau tata kelola dengan prinsip utamanya, apakah itu transparansi, apakah itu keadilan, apakah itu akuntabilitas maupun responsibilitas, harus dilaksanakan secara konkret. Yang kedua, intellectual capital, sumber daya manusia, karena sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Dan yang terakhir adalah kebijakan investasi, struktur modal, dan dividen yang sudah kami jelaskan. Pemirsa, adanya kebutuhan untuk melakukan analisis data dari kegiatan pembelajaran dengan platform e-learning membuat Nanang Yudi Setiawan selaku dosen jurusan Sistem Informasi Filkom UB melakukan penelitian pengembangan dashboard analitik profil belajar peserta didik berdasarkan log aktivitas layanan pembelajaran daring berbasis Learning Management System. Metode ini menurutnya sangat dibutuhkan mengingat belum adanya proses monitor kegiatan pembelajaran. Nantinya metode ini dapat digunakan untuk memonitor perkembangan dari peserta didik. Di latar belakangnya memang awalnya ada program yang dijalankan oleh Kemdikbud, di mana Pak Bondan itu kan salah satu konsultannya, dan kami coba mengidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan, dan salah satunya adalah perlu untuk memonitor bagaimana progres peserta pelatihan gitu ya. Jadi aktivitasnya direkam mulai dari dia misalkan mengikuti modul 1, 2, 3 dan seterusnya sampai misalkan mengikuti forum diskusi, itu kita bisa monitor. Nah, hasilnya nanti kita bisa bandingkan, misalkan peserta yang punya kinerja baik atau nilainya baik itu cara mengerjakannya bagaimana. Jadi misalkan ada yang dari tadi data yang kita dapat, ada yang mengerjakannya misalkan jadi 10 hari, ada yang 15 hari, atau ada bahkan sampai sebulan gitu ya. Nah, kita bisa monitor setiap modul itu dikerjakan berapa lama, dan ada yang bisa jadi berulang gitu ya, dari modul 1, 3, 4 balik lagi 1. Nah, itu yang kita bisa lihat apakah memang dari kontennya yang ada kesulitan buat peserta, atau memang pesertanya yang memang kesulitan gitu, atau belum bisa memahami materi yang tersedia. Sehingga kita coba buatkan media itu untuk langsung bisa termonitor gitu ya.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.